Manusia bisa terluka, manusia pasti menangis, dan manusia bisa. Pemirsa, sekarang saya berada di Desa Buana Utara, Kecamatan Hua Mual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat. Dan saat ini pemirsa bisa lihat di belakang saya, ini sementara banjir sedang menggenangi pemukiman warga yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat di Desa Buana Utara. Dan sementara ini pemirsa bisa lihat di sini memang sudah sepekan lebih air ini terus menggenangi pemukiman warga. Memang dari informasi yang saya dapatkan dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat, memang kondisi ini telah berlangsung memang sudah bertahun-tahun lamanya. Memang solusinya belum bisa diberikan oleh pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah provinsi Maluku. Namun sejauh ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat memang dari udara ini memang kondisinya sangat memprihatinkan, bagaimana air ini masuk ke dalam rumah-rumah warga. Dan ini memang pemirsa, ini merupakan sebuah telaga yang memang sudah ada lama dan sampai saat ini masih ada, namun belum ada solusi untuk bagaimana menanggulangi masalah ini. Dan saya akan berbincang-bincang dengan masyarakat setempat yang memang merupakan warga Pulau Buano ini di Kecamatan Hua Mual Belakang. Saya akan berbincang-bincang dengan warga setempat. Pak, maaf Pak, dengan Bapak siapa? Ya Pak, ini bisa dijelaskan ini kondisi ini terjadi sejak kapan Pak? Dari tanggal 26 malam sampai hari ini kelihatannya seperti ini. Jadi waktu tanggal 26 malam itu pas hujan hanya sekitar 2-3 jam, genangan air itu kemudian naik sampai, kalau beberapa rumah itu sudah setinggi pinggang, ada yang setinggi lutut. Jadi kondisi itu berlangsung di waktu malam hari sehingga masyarakat sangat panik dan hampir terjadi korban jiwa. Anak-anak yang kemudian orang tuanya kaget bangun. Untung pada saat malam itu menyelamatkan anak-anaknya. Tapi kalau tidak, Katong sudah bisa membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi korban jiwa, terutama anak-anak yang tidak bisa berenang, tidak bisa menyelamatkan diri. Pak, ini sudah sepekan, ada langkah-langkah dari penanggulangan yang diambil oleh pemerintah kabupaten maupun kami selaku BPD dan pemerintah negeri Bapak Raja, kita sudah koordinasi di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten. Kemarin itu baru alasannya tanggap darurat, sehingga mereka baru membantu sekedar sekitar beras 30 sak yang isinya 24 kilo. Kemudian ada sarmi hanya 75 karton. Janji dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kemarin itu besok hari Senin itu akan menurunkan mengirim 1 unit mesin Alkon untuk tanggap darurat. Jadi sekedar untuk mengurangi genangan air yang ada. Dan mereka masih membutuhkan harus ada kajian dari Litbang, karena alasannya pernah di 2005 itu pemerintah daerah PU Kabupaten tidak salah sudah bikin got untuk membuang genangan air yang seperti ini, tapi gagal. Proyeknya gagal karena tidak didahului dengan analisa yang perencanaan yang matang menurut kami. Ya Pak, jika melihat ini sudah sepekan lebih, apakah pihak terkait, misalnya kalau tidak dari BPBD, ada tim kesehatan yang datang ke lokasi ini untuk mengecek kondisi dari warga setempat, mengingatkan ini warga setempat sementara mengungsi? Untuk sementara belum ada tindakan apa-apa dari pihak terkait, dari pemerintah kabupaten. Yang seperti saya sampaikan tadi, baru dari BPBD itu baru kunjungan 2 hari lalu dengan bantuan itu. Kalau dari pihak lain belum ada. Rencananya DPRD kabupaten dengan OPD terkait baru akan datang
hari ini. Pak, terkait dengan kejadian ini, berapa rumah dan warga yang sementara ini? Kami dengan pemerintah negeri melakukan pendataan 1 hari setelah kejadian itu terhitung data yang kami himpun itu 119 rumah yang tergenang, kemudian jumlah kakak sebanyak 141, jumlah jiwa anggota keluarga di dalam 141 kakak itu ada 716 jiwa, termasuk anak sekolahan juga sekitar 256 anak yang akhirnya juga jadi korban aktivitas pendidikannya juga terganggu. Jadi aktivitas pendidikan terganggu. Iya, karena korban banjir kan pastinya mereka punya seragam, punya tas yang tidak sempat diselamatkan, pastinya dalam beberapa hari kemudian tidak bisa sekolah. Ya. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Bakri Nanilete, Ketua BPD Utara. Terima kasih Pak Bakri. Ya pemirsa, saya tadi berbincang dengan warga setempat yang diwakili oleh Bapak Bakri selaku BPD Desa Buanowo, dan memang kondisi ini sangat memprihatinkan, dan pemerintah sampai saat ini pun belum meninjau lokasi, mengingat banyak rumah-rumah yang di sini tergenang dan juga masalah kesehatan yang terjadi. Dan di belakang saya juga ada dari unsur pemerintah, yaitu perwakilan DPRD Provinsi Maluku, yang memang sejak kejadian dia sudah berada di lokasi untuk memantau kondisi warga setempat. Selamat siang Pak. Pak, dengan adanya kondisi ini, dengan adanya keterlambatan pemerintah sebagai wakil rakyat yang memang terpilih dari lokasi ini, apa harapan Bapak untuk melihat lokasi ini? Jadi hari ini kita sangat merasa prihatin sekali ya. Sangat prihatin sekali setelah melihat kondisi yang terjadi di Buanowo Utara ini. Itu kita sebagai wakil rakyat kita sangat merasa prihatin. Saya coba nanti dengan teman-teman pada Komisi 3, kebetulan wewenang itu ada mereka pada kami. Kami coba untuk lakukan langkah-langkah konkret untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan juga BPD, dan terutama sekali dengan pihak dinas kesehatan. Karena kalau lihat penjelasan daripada pemerintah desa tadi, itu sangat memprihatinkan sekali. Sampai hari ini tidak pernah ada satupun juga, baik itu dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Baru BPD kabupaten yang datang dengan bantuan cuma beras 20 karung itu kan berarti mungkin bantuannya pribadi kepala dinasnya saja itu. Tapi pada prinsipnya itu bentuk perhatian. Kemudian kita sendiri sudah menyaksikan ini bahwa di sini banyak persoalan yang terjadi di kondisi yang saat ini terjadi. Untuk itu sekali lagi bahwa ini menjadi referensi utama dengan database hari ini, maka kami akan bawa ke DPR provinsi untuk membicarakan dengan pihak pemerintah. Jadi ini akan ditindaklanjuti ya Pak? Baik, kita tetap akan ditindaklanjuti terutama pihak balai untuk segera melakukan langkah-langkah konkret Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa, sekarang saya sudah berbincang dengan wakil rakyat Pak Hatta Rusia, dan juga memang memprihatinkan sekali hingga sepekan ini memang warga dengan kondisi yang belum berada di lokasi yang sangat memprihatinkan. Pemirsa bisa lihat ini memang sudah sepekan ini, dan air terus menggenangi rumah-rumah warga yang ada di lokasi ini. Demikian saya melaporkan dari Desa Buanowo Utara, Kecamatan Buamual, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Tapi dia debit berapa?
Dari kondisi masyarakat terkait dengan kesehatannya itu sebenarnya terlalu menonjol, tidak terlalu menonjol karena kalau beta lihat selama ini kalau pada musim hujan itu biasanya kan masyarakat lebih banyak mengkonsumsi air hujan sehingga ini tidak menimbulkan misalnya penyakit diare itu memang tidak sama sekali, iya tidak. Dan memang selama sepekan ini tidak ada penyakit-penyakit yang menonjol yang masuk ke puskesmas yang memang kami tangani. Ada upaya-upaya dari puskesmas untuk kasih obat atau apa iya, Ibu ya? Sebenarnya kalau kasih obat tidak, kami hanya melakukan kegiatan promotif itu dengan cara penyuluhan yang sudah kami lakukan untuk misalnya pemakaian kelambu-kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. Itu yang sudah kami